Nama saya Alia. Awal mula kisah ini terjadi pada bulan Februari. Saat itu, saya baru saja pulang sekolah. Waktu menunjukkan hampir maghrib ketika saya sedang berjalan kaki pulang ke rumah. Rumah saya berada di sebuah gang sempit yang cukup sulit dijangkau kendaraan. Di dekat gang, terdapat sebuah bangunan tua peninggalan Belanda dan sebatang pohon besar yang membuat suasana semakin dingin dan menyeramkan. Suatu hari, ketika saya sedang melewati gang tersebut, saya melihat seseorang yang terlihat tidak waras. Awalnya, saya berpikir mungkin orang tersebut hanya orang gila biasa. Tetapi, hari demi hari, setiap kali saya melewati tempat itu, saya selalu melihat orang yang sama. Akhirnya, saya bertanya pada ibu saya tentang orang tersebut. Ibu saya hanya mengatakan bahwa dia memang gila dan menyarankan saya untuk tidak memperhatikannya. Namun, perasaan saya tetap tidak tenang. Pada suatu sore, ketika saya pulang menjelang maghrib, tiba-tiba saya merasakan kesedihan yang mendalam tanpa alasan yang jelas. Saya menangis tanpa bisa mengendalikan diri. Hati saya terasa berat dan saya tidak tahu mengapa. Ketika saya kembali ke kamar saya, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang aneh. Saya mulai sering melihat bayangan aneh dan merasa ketakutan. Perasaan kesurupan mulai menghantui saya setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini membuat ibu saya sangat khawatir. Akhirnya, ibu saya memutuskan untuk membawa saya ke seorang ahli ruqyah di sebuah pesantren. Meskipun kami bukan beragama Islam, ibu berharap ahli ruqyah tersebut bisa membantu saya. Pengalaman ini membuka mata saya bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara logis. Ahli ruqyah tersebut mengatakan bahwa saya memiliki kemampuan melihat makhluk halus. Seiring berjalannya waktu, saya mulai bisa menerima kenyataan tersebut. Saya belajar untuk mengendalikan diri dan beradaptasi dengan keadaan ini. Meskipun keluarga saya awalnya tidak percaya, mereka akhirnya mengerti setelah melihat sendiri pengalaman saya. Di sekolah, saya menemukan seorang teman yang juga memiliki pengalaman serupa. Kami saling mendukung dan belajar bersama bagaimana cara menghadapi makhluk halus. Teman saya mengajarkan saya bahwa ini adalah berkat, bukan kutukan. Saya mulai menerima kemampuan ini dan belajar bagaimana menggunakannya untuk membantu orang lain. Meskipun terkadang masih merasa takut, saya berusaha untuk tetap kuat dan terus belajar. Siang itu, kami masih menjalani aktivitas biasa. Sore harinya, kami mulai menerima pembagian kamar di asrama. Para perempuan ditempatkan dalam satu kamar, begitu pula para laki-laki. Setiap kamar diisi oleh 5 orang. Teman-teman sekamarku sedang mandi, sementara aku duduk di kamar dan merasa sumpek karena aku punya asma. Kamar yang terasa sempit ini membuat dadaku terasa sesak, dan aku mulai ngos-ngosan. Saat itu, aku hanya bisa berdiam diri karena merasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, salah satu teman sekamarku mulai menangis tanpa alasan yang jelas. Kondisinya membuatku semakin cemas, apalagi aku sendiri sudah merasa tidak enak badan. Aku akhirnya pingsan karena sesak napas. Saat sadar, teman-temanku memberiku obat. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Ada teman yang kesurupan berulang kali. Kami berlima tidur di kamar, tapi rasanya masih ada ruang kosong yang membuat suasana semakin aneh. Teman sekamarku yang lain juga mulai merasa ketakutan, terutama ketika melihat bayangan-bayangan aneh. Kami mencoba tetap tenang dan menjalani hari-hari di asrama. Pada pagi hari, kami merasa dingin dan sejuk, suasana yang berbeda dari Depok yang biasanya panas. Kami pergi berenang di kolam renang asrama, mencoba menikmati suasana. Namun, saat kami sedang membeli nasi uduk di luar asrama, seorang ibu mengingatkan kami untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membaca doa jika melihat hal aneh. Ibu itu juga bercerita tentang nenek-nenek yang sering marah-marah di sekitar asrama. Asrama tempat kami tinggal merupakan bangunan tua peninggalan Jepang yang tidak pernah direnovasi. Bangunan ini sangat natural
dan menyimpan banyak cerita misteri. Kamar kami berada di bangunan baru, sementara sebagian besar bangunan lainnya adalah gudang-gudang lama. Hari kedua di asrama, kami banyak berdoa dan menjalani aktivitas dengan lebih tenang. Namun, teman-teman yang memiliki indera keenam mulai merasakan tekanan batin karena sering melihat hal-hal yang menakutkan. Mereka merasa tertekan karena melihat makhluk halus secara terus-menerus. Pada suatu malam, seorang editor yang bekerja di asrama bercerita bahwa sering mendengar suara-suara aneh, seperti musik jaipong dari kamar-kamar kosong. Kami mulai merasa semakin takut, terutama ketika mendengar suara-suara aneh tersebut. Kami juga mulai mendengar cerita dari senior-senior yang pernah mengalami hal-hal serupa. Mereka bilang, di asrama ini sering muncul makhluk halus yang mengganggu. Kami mencoba tetap tenang dan menjalani hari-hari dengan berdoa lebih sering. Setiap malam, kami mendengar suara-suara aneh dari kamar-kamar kosong. Kadang terdengar seperti musik, kadang seperti suara orang berbicara. Kami mulai terbiasa dengan suasana seram tersebut, meskipun tetap merasa takut. Pada suatu malam, saat sedang membantu editor mengedit suara untuk animasi, tiba-tiba terdengar bunyi seperti jaipong dari kamar sebelah. Suara tersebut sangat kencang dan membuat kami semua terkejut. Teman-teman yang memiliki indera keenam semakin merasa tertekan dan ketakutan. Kami mencoba saling mendukung dan berdoa agar bisa menghadapi semua kejadian aneh di asrama. Meskipun begitu, tetap saja ada perasaan takut setiap kali mendengar atau melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Suatu malam, teman-temanku dan aku sedang berkumpul di sebuah lorong panjang yang menghubungkan kamar kami dengan dapur. Lorong ini selalu memberikan kesan menyeramkan setiap kali harus melewatinya, terutama saat gelap. Sebelah kiri lorong tersebut terdapat deretan kamar mandi yang seringkali kotor dan tidak terpakai. Pernah suatu waktu, teman sekamarku bercerita bahwa ia melihat seseorang berlari kencang melewati lorong tersebut usai sholat Isya. Saat tiba di kamar, wajahnya pucat pasi dan bibirnya tampak putih karena ketakutan. Kejadian aneh tidak berhenti di situ. Temanku yang memiliki kemampuan indigo seringkali merasakan kehadiran makhluk halus di sekitar kami. Ia sering mengalami demam mendadak dan merasa tidak enak badan tanpa alasan yang jelas. Kami semua mulai merasa sangat khawatir dan takut dengan situasi ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk tidak tidur di kamar asrama, melainkan di kamar teman-temanku yang baru terbentuk dari kontrakan dekat asrama. Ketika aku bangun untuk pergi ke kamar mandi, aku membuka pintu dan melihat sesuatu yang membuatku sangat terkejut. Di luar sana, berdiri seorang kuntilanak dengan banyak tangan, seperti patung dengan posisi tangan yang berbeda-beda. Itu adalah pertama kalinya aku melihat kuntilanak seperti itu, dan pemandangan tersebut membuatku sangat pusing. Aku kembali ke kamar dan mencoba tidur. Ketika aku bangun keesokan harinya, temanku yang indigo menceritakan bahwa ia juga sering diganggu oleh makhluk halus tersebut. Temanku ini sering merasa panas dingin dan ketakutan setiap kali ia melihat bayangan nenek tua yang sering muncul di asrama. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk menanyakan tentang nenek tersebut kepada warga sekitar. Mereka bercerita bahwa nenek itu adalah arwah jahat yang sering mengganggu orang-orang di asrama, terutama anak-anak yang tinggal di sana. Mereka menyarankan agar kami selalu membaca doa dan menjaga kebersihan, terutama tidak membuang sampah sembarangan. Pada suatu malam, aku terbangun karena merasa ingin pergi ke kamar mandi. Ketika aku membuka pintu, aku melihat sosok kuntilanak dengan tangan yang panjang. Aku merasa sangat takut dan tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berharap dan berdoa dalam hati agar sosok tersebut segera pergi. Keesokan harinya, aku jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tubuhku tidak kuat menghadapi semua kejadian aneh tersebut. Aku merasa sangat bersyukur karena selama berada di asrama, aku tidak pernah kesurupan. Namun, ada saat-saat di mana aku merasa seperti dirasuki oleh sosok lain. Ketika itu terjadi,
Aku merasa seperti dua orang yang berbeda. Saya dan sosok kuntilanak yang pertama kali saya lihat. Sosok itu sering membuatku merasa tidak nyaman dan ketakutan. Akhirnya, aku dibawa ke teman yang ahli ruqyah lagi untuk dibersihkan. Setelah beberapa sesi ruqyah, aku mulai merasa lebih baik dan bisa mengendalikan diri. Namun, kejadian-kejadian aneh tersebut tetap menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Kembali ke asrama, aku mulai menyadari bahwa teman-temanku yang sensitif terhadap hal-hal gaib sebenarnya tidak sepeka aku. Mereka bisa melihat makhluk halus dari jarak yang lebih jauh, sementara aku seringkali melihatnya dari jarak yang sangat dekat, membuatku tidak punya kesempatan untuk kabur. Di asrama, ada satu ruangan yang digunakan untuk latihan animasi manual. Ruangan ini seringkali terasa angker, terutama saat malam hari. Suatu malam, aku sedang mencoba latihan animasi di ruangan tersebut. Tiba-tiba, aku merasakan angin dingin yang membuat bulu kuduku merinding. Seorang senior lewat dan menyapaku, menyarankan agar aku tidak terlalu lama di ruangan itu. Saat aku sedang fokus belajar, bau anyir yang sangat kuat mulai tercium. Aku merasa ada seseorang yang mengintip dari balik pintu. Tetapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku merasa sangat takut dan segera berlari keluar dari ruangan tersebut. Kejadian aneh lainnya terjadi ketika teman-temanku melihat duplikat dari diri mereka sendiri. Salah satu teman sekamarku yang malas sholat, tiba-tiba melihat bayangan dirinya sedang sholat di mushola. Hal ini membuatnya sangat ketakutan dan bingung. Pada suatu hari, kami semua jatuh sakit dengan gejala yang sama. Kami akhirnya dipulangkan ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Setelah beberapa hari, kami kembali ke asrama dengan kondisi yang lebih baik. Ketika aku kembali ke sekolah, aku merasa lega karena tidak perlu tinggal di asrama lagi. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Saat mengikuti kegiatan OSIS di puncak, aku melihat bayangan-bayangan aneh yang membuatku merasa tidak nyaman. Pada malam renungan, banyak teman-temanku yang menangis dan merasa tertekan. Beberapa dari mereka bahkan pingsan karena ketakutan. Setelah itu, kami menjalani jurit malam yang penuh dengan kejadian menyeramkan. Salah satu teman sekelasku yang memiliki kemampuan indigo melihat bayangan orang tua yang membuatnya sangat ketakutan. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya sepanjang malam. Aku mencoba menenangkannya dan memastikan bahwa ia tidak sendirian. Keesokan paginya, salah satu senior kami kesurupan dan menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Ia menggaruk-garuk lantai dengan kukunya hingga terluka. Kejadian ini membuat kami semua merasa sangat takut dan tidak nyaman. Pengalaman-pengalaman menyeramkan ini membuatku semakin peka terhadap hal-hal gaib. Meskipun begitu, aku berusaha untuk tetap kuat dan terus belajar bagaimana menghadapi semua kejadian aneh tersebut.